Film dimulai bukan dari manusia, melainkan dari sebuah pos pemeriksaan biosecurity di jalan raya dekat fasilitas bahan kimia. Petugas-petugas memakai pakaian pelindung, memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Seorang sopir truk protes karena jalannya ditutup. Setelah barikade dibuka, ia melintas dan secara tidak sengaja menabrak seekor rusa. Hewan itu mati seketika. Namun setelah sopir pergi, rusa itu bangkit kembali dengan gerakan tersentak-sentak, mata putih, dan tubuh yang sudah tidak normal. Ini adalah tanda pertama bahwa kebocoran kimia yang disebut petugas itu memang mematikan. Soku, manajer investasi yang keras kepala, dingin, dan fokus pada angka. Ia mendapatkan laporan bahwa sebuah perusahaan yang secara tidak langsung terkait dengan kejadian kebocoran mengalami masalah besar. Tapi ia menganggap masalah itu umum dalam bisnis. Saat pulang, ia mendapati kalau Suan sedang menelpon dengan ibunya. Suan berkata kalau dia bisa pergi sendiri menggunakan kereta. Dan Soku datang mengetuk pintu dengan membawa hadiah ulang tahun untuk putrinya, Suan, sebuah konsol game. Tanpa memahami bahwa ia sudah pernah memberikan hadiah itu sebelumnya. Suan menyadari ayahnya sibuk dan tidak memahami kebutuhannya. Soku bertanya keinginan yang lain, dan Suan berkata kalau dia ingin pergi ke Busan untuk menemui ibunya. Soku awalnya menolak karena pekerjaan, tapi akhirnya luluh karena rasa bersalah. Malam itu juga, ibu Soku berkata kalau Suan kecewa karena dia tidak datang di hari pertunjukannya. Dan ibunya memberikan rekaman video Suan sedang bernyanyi. Di wajahnya tampak sedih, karena tidak ada sosok ayahnya di sana. Keesokan pagi, mereka pergi dengan KTX atau kereta cepat. Fajar baru saja muncul ketika Soku dan Suan tiba di stasiun. Suasana saat itu normal, tapi penuh aktivitas. Orang-orang naik kereta tanpa mengetahui kekacauan yang mulai terjadi di luar kota. Di antara para penumpang, Sang Hawa dan istrinya Seong Kyung, pasangan yang penuh kasih. Tim baseball SMA beserta seorang gadis cheerleader. Yong Suk, seorang eksekutif perusahaan besar yang punya sifat mementingkan diri sendiri. Dua wanita tua bersaudara yang saling mengandalkan. Ketika kereta hampir berangkat, seorang wanita terluka berlari masuk sambil memegangi luka gigitan di kakinya. Tidak ada yang memperhatikannya, dan kereta pun melaju meninggalkan stasiun. Wanita terluka itu bersembunyi di toilet sambil menahan rasa sakit. Tubuhnya kejang-kejang, dan akhirnya ia berubah menjadi zombie. Petugas kereta api mencoba mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Jadi petugas itu terpaksa membuka pintu itu. Ternyata yang berada di dalam bukanlah wanita yang sebelumnya sudah menjadi zombie, tetapi seorang pria yang terlihat ketakutan. Ia selalu berkata semua orang mati. Sementara itu, Suan melihat seseorang tersungkur dan mencoba memberitahu pramugari. Pramugari yang mendekati korban malah digigit. Keduanya berubah, dan infeksi meledak dalam hitungan menit. Soku yang mencari anaknya Suan yang berada di toilet sampai ke gerbong belakang, melihat sesuatu yang mengerikan. Para zombie yang sudah banyak menggigit para penumpang lainnya. Zombie pertama mulai menyerang penumpang di gerbong belakang. Sementara itu, kereta terus melaju, membuat gerbong itu seperti perangkap mematikan. Zombie di film ini gerakannya cepat, sangat agresif, bereaksi kuat terhadap suara, rabun dalam gelap, penumpang berteriak dan berlarian. Banyak yang tidak sempat melarikan diri. Soku menarik Suan dan mencoba menyelamatkan diri. Dalam proses itu, mereka bertemu pasangan Sang Hawa dan Seong Kyung. Pada saat Sang Hawa dan Seong Kyung berlari menyelamatkan diri, Soku menutup pintu karena takut mereka sudah terinfeksi. Tapi ia membukanya kembali karena Suan berkata dia mengenal mereka. Sang Hawa membantu menahan pintu dan menjadi orang yang sangat penting selama perjalanan ini. Di layar TV dan ponsel, berita nasional mulai melaporkan kerusuhan di berbagai kota besar. Rumah sakit penuh, polisi kewalahan, dan pemerintah memberi perintah darurat. Tak lama setelah itu, ibu Soku menelpon, dan ternyata ibunya juga telah terinfeksi. Para penumpang yang tersisa akhirnya berkumpul di gerbong yang aman. Petugas kereta berusaha menenangkan situasi, namun jelas bahwa keadaan semakin kacau. Kereta menerima instruksi untuk berhenti di stasiun Daejeon, karena militer seharusnya sudah mengamankan area tersebut. Soku menelpon Letnan Min yang di Daejeon untuk menolongnya. Pada saat mereka sampai di Daejeon, namun kenyataan lebih buruk daripada dugaan. Saat penumpang turun, mereka menemukan area yang kosong, senjata dan perlengkapan militer tercecer. Tidak ada suara manusia. Mereka masuk ke basement, tempat militer seharusnya berjaga. Tapi kemudian, seluruh batalion yang seharusnya menyelamatkan mereka sudah berubah menjadi zombie. Penumpang berlarian panik, dikejar ratusan tentara yang terinfeksi. Soku berlari melihat anak yang hampir tergigit. Sang Hawa membantunya.
Pada saat itu ada penumpang kereta yang ketakutan salah membuka gentong kereta yang membuat jalan zombie semakin banyak di area itu. Kelompok Sokwu dan Sang Hawa terpisah dari Suan dan Seongkyong dalam kekacauan. Sokwu, Sang Hawa, dan seorang siswa baseball bernama Yongguk berhasil naik kereta lagi. Namun Suan, Seongkyong, dan penumpang lain berada 3 gerbong lebih depan, terjebak di tengah zombie. Di sini salah satu bagian terbaik film terjadi. Ketiga pria itu harus menembus 4 gerbong penuh zombie. Mereka menggunakan kegelapan terowongan, strategi diam saat zombie tidak melihat, dan peralatan sederhana. Di gerbong baseball, Yongguk melihat teman-temannya sendiri sudah berubah. Ia bertarung sambil menahan air mata. Di saat mereka terdesak, tiba-tiba kereta menjadi gelap karena memasuki lorong. Para zombie pun tidak bisa mendeteksi mereka. Setelah perjuangan gigih, mereka berhasil mencapai Suan dan Seongkyong. Namun perjalanan belum berakhir. Kelompok ini menuju gerbong depan tempat penumpang lain berkumpul. Namun Yongsuk memprovokasi semua orang agar tidak membuka pintu, menuduh mereka terinfeksi. Ketika gerombolan zombie menembus pintu belakang, Sang Hawa membantu menahan pintu. Dalam upayanya menyelamatkan istri dan penumpang lain, ia digigit. Sebelum berubah, ia menitipkan istrinya kepada Sokwu. Ia meminta istrinya tetap kuat dan bertahan sampai detik terakhir. Pada saat Sokwu dan Seongkyong pergi, Sang Hawa menahan zombie sendirian agar istri dan anaknya bisa selamat. Pada saat itu ia sempat memberi nama pada anaknya. Ini adalah salah satu momen paling emosional. Ketika pintu akhirnya dibuka, mereka disambut dengan hinaan, ketakutan, bahkan pengusiran ke gerbong lain. Perilaku manusia di sini terlihat sama berbahayanya dengan zombie. Kondisi di luar kereta semakin kacau. Banyak kereta lain rusak dan menutup jalur. Kereta yang mereka tumpangi terpaksa berhenti. Penumpang berlari ke kereta lain yang masih berfungsi. Di sini, Yongsuk kembali menyebabkan kekacauan dengan mementingkan diri sendiri. Ia secara tidak sengaja membuat 2 orang penumpang yang dekat satu sama lain tewas, termasuk pasangan muda baseball dan cheerleader. Yongsuk akhirnya digigit dan perlahan berubah. Namun demikian, meski separuh sadar, ia tetap berbahaya. Pertarungan berlangsung sengit di ruang kecil kereta. Dalam upaya melindungi anaknya, Sokwu tergigit. Saat ia menyadari nasibnya, ia mengamankan lokomotif dan mengantar mereka keluar menuju keselamatan. Ia menenangkan Suan, lalu berjalan mundur agar tidak melukai siapapun ketika berubah. Ia melepaskan diri dari kereta dan jatuh, meninggalkan Suan yang menangis histeris. Kereta yang tersisa meluncur perlahan menuju Busan, salah satu kota terakhir yang aman. Di terowongan gelap 2 sintas terakhir, Suan dan Seongkyong berjalan perlahan. Tentara yang berjaga mengira mereka zombie dan bersiap menembak. Namun Suan mulai menyanyikan lagu yang sudah ia persiapkan untuk sang ayah sebelum ia meninggal. Suara itu menandakan bahwa mereka adalah manusia. Tentara menurunkan senjata. Penyelamatan tiba. Film berakhir dengan nada emosional dan serius. Suan berjalan dengan mata bengkak, menggenggam segala kenangan yang masih hangat dari ayahnya. Sementara Seongkyong membawa 2 beban, janin kecil di rahimnya, dan semua pengorbanan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Kita tahu bahwa sebagian darinya ikut terbubur bersama ayahnya. Pada akhirnya, mereka selamat, tapi tidak benar-benar pulang seperti semula. Dan itulah perjalanan gelap dalam Train to Busan. Sebuah perjalanan yang tidak hanya diwarnai teriakan dan ketakutan, tetapi juga pengorbanan yang bahkan tidak sempat diucapkan selama tinggal. Kita menyaksikan bagaimana satu persatu orang terbaik di kereta itu jatuh. Bagaimana seorang ayah berjuang sampai napas terakhirnya demi memastikan putrinya bisa melihat cahaya di ujung rel. Dan bagaimana seorang ibu hamil harus terus melangkah sambil membawa semua harapan yang ditinggalkan suaminya. Pada akhirnya, mereka yang selamat memang tiba di Busan, tapi tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya. Dan ingat, kadang pahlawan terbesar adalah mereka yang tidak pernah meminta untuk dikenang.